Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen logistik. Dengan materi yang akan saya bawakan ialah sistem manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Baik, memasuki materi yang pertama ialah pengertian dari manajemen logistik. Pada dasarnya, manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Pengertian lain dari manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian aktivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu tutuk konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Fungsi manajemen logistik yang pertama ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Dan yang kedua ada penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Dan yang ketiga ada fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam mengubah perencanaan, maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Yang selanjutnya penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Dan yang kelima, pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Yang keenam, penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya, atau menggantinya dengan yang sesuai. Dan yang ketujuh, pengendalian. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Yang selanjutnya ada tujuan dari manajemen logistik. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi bisa lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari manajemen logistik. Yang pertama persediaan. Hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Yang kedua transportasi. Aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses penyaluran barang. Yang ketiga ada fasilitas. Terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan
agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan akan mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung layanan aktivitasnya. Dan yang keempat ada layanan. Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Namun, pelayanan tersebut juga tidak hanya fokus pada konsumen saja, tapi bisa juga pada pihak lain seperti supplier. Dan yang kelima ada manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat secara baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik bisa ditemukan secara mudah jika nantinya dibutuhkan. Dan yang keenam ada inbound transportasi. Manfaat manajemen logistik pada inbound transaksi dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Perusahaan akan berpotensi mendapatkan kerjasama yang baik dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas bahan baku dan kualitas terbaik dengan menerapkan manajemen persediaan yang baik. Dan yang ketujuh ada outbound transportasi. Aktivitas manajemen logistik akan menangani distribusi yang baik dari pihak perusahaan ke pihak konsumen dan mampu memastikan pengantaran barang bisa dilakukan dengan baik. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Setiap proses penyediaan barang pasti akan ada saja masalah yang bisa terjadi. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang kesembilan ada informasi kepada konsumen. Biasanya, setiap konsumen ada saja yang melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara lebih rapi. Yang ke-10 ada kepercayaan dari konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen yang lebih besar kepada perusahaan akan hadir jika ada pelayanan terbaik, baik itu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan yang baik. Hal tersebut akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen pada suatu brand. Yang selanjutnya ada komponen manajemen logistik. Yang pertama ada struktur lokasi fasilitas. Hadirnya jaringan fasilitas dalam suatu perusahaan adalah serangkaian lokasi di mana dan dengan apa material atau produk akan dibawa atau diangkut. Untuk bisa mencapai tujuan perencanaan, berbagai fasilitas tersebut mencakup pabrik, gudang, serta toko pengecer. Apabila menggunakan jasa khusus dari perusahaan kurir atau gudang, maka fasilitas tersebut tentu akan menjadi bagian yang sangat penting dari jaringan kerja. Yang kedua ada transportasi. Terdapat satu hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pengangkutan, yaitu kecepatan pelayanan transport. Kecepatan ini erat kaitannya dengan transport yang bisa memberikan pelayanan yang cepat dengan harga yang tinggi. Selain itu, pelayanan yang lebih cepat juga akan lebih mampu memotong waktu produksi barang. Dan yang ketiga ada persediaan. Pengadaan material yang dilakukan dengan sistem logistik untuk alasan yang berbeda dengan pengadaan suatu produk matang atau produk jadi dengan memanfaatkan tahapan waktu MRP. Maka tujuan terpentingnya adalah guna mempertahankan jumlah jadwal produksi dengan suatu komitmen minimal dari pengadaan persediaan. Dan yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem logistik. Kecepatan proses informasi juga sangat erat kaitannya dengan integrasi dari fasilitas, transportasi, serta persediaan perusahaan. Suatu perusahaan akan semakin peka pada gangguan arus informasi jika desain sistem logistik yang diterapkannya di dalam lebih efisien. Dan yang selanjutnya ada penanganan dan penyimpanan. Penanganan serta penyimpanan mencakup pergerakan, pengemasan, dan pengepakan. Untuk itu, semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.